Oke, kembali bersama saya Mas Mikael di Kamar Curhat. Nah, kalau episode kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana seseorang pengen papa baru. Nah, kali ini kita mau wawancarai seseorang yang biasa-biasa aja sih, orang nggak kenal dia siapa. Gitu, tetapi dia punya mimpi dan cita-cita yang begitu luar biasa. Nah, kalau biasanya kan podcast-podcast yang lainnya itu kan biasanya mereka ngundang orang-orang hebat, undang orang luar biasa. Tapi kali ini beda. Kalau di Kamar Curhat, siapa saja boleh datang, termasuk orang yang biasa-biasa yang punya mimpi luar biasa. Karena apa? Itu yang paling kita butuhkan untuk menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Nah, jangan berlama lagi, mari kita sambut. Siapakah dia? Thomas Patola. Sini lama sekali. Langsung. Waduh. Bro. Puji tuh. Oke. Baik. Oke, ini dia namanya Thomas Patola ya. Jadi dia seseorang yang Kok ada boneka? itu kemarin semi pegang. Semi punya Oke. gendong-gendongan. Jadi ini saya dia. gendong apa? Dada. Jangan pegang itu, kalau kau pegang Doraemon kamu nggak bisa kelihatan. Oke. Kamu nggak lihat. Saya pesain apa dulu, nanti takutnya kantor telepon lagi. Nah itu kan baru dibilang yang udah bunyi-bunyi kio katanya. Oke, bro. Iya. Perkenalkan namamu siapa, bro? Oke, perkenalkan nama saya Thomas Patola. Sudah disampaikan tadi sama Abang, ya. Panggil Abang ya? Terserah mau panggil apa, mau Abang. panggil kakak, mau panggil apa, yang Oke. penting kok panggil saya. Nah, itu sudah disampaikan saat tadi. Asal perlu? Ya sabar dulu, bro. Oh, enggak. Ya sampaikan asalnya. Oke. Asalnya dari mana, bro? Aslinya dari Mamasa. Oh, saya pikir dari Perlak. Perlak rumah sakit. Asal usul itu. Asal usul dari Dari Mamasa. bukan dari mama ya. Mama. Oh, Mamasa. Mamasa. Sama Mama. Ada orang bilang toh, asalmu dari mana? Asal dari mama. Asal usul, asal dari mama, usul dari bapak. Asal dari mama. Mama dari mana sih, bro? Bagian Sulawesi Barat. Bagian Sulawesi Barat. Dulu Sulawesi Selatan cuman sudah dibagi jadi dua, jadi Sulawesi Barat. Itu mama saya tuh suku kah atau apa? Suku. Kalau suku sih bisa juga sih. Ya hampir sama dengan Toraja lah. Bahasa juga masih sama dengan Toraja. Masih sama. Cuman logat saja yang beda. Memang logatnya beda. Terus bro, mau tanya, dari Mamasa langsung ke Timika ya? Dari Mamasa, ya langsung ke Timika. Itu tahun berapa ke Timika? Berapa ya? 2016. 2016 Iya, ya? 2016. 2016 ya. 17 Agustus di pesawat. Kirain 17 Agustus di pesawat. Kok ngapain kok ketawa-ketawa? Kalau ketawa itu bukan masker. Kita nggak tahu kalau lagi ngapain. Oh, jadi dari Mamasa langsung ke Timika. Nah, Iya. mau tanya, di Mamasa itu apa sih? Maksudnya dia kayak Timika kah atau kota-kota banget? Soalnya namanya jarang didengar gitu. Kalau memasak, kalau dibandingkan dengan Timika ya mungkin Timika lebih kelihatan kota lah. Lebih kelihatan kota ya. Kalau di Mamasa luas juga, daerahnya luas, cuman karena daerah pegunungan jadi rumah kayak ada jarak-jarak begitu. Nggak terlalu ramai kayak begini. Nggak terlalu Kayak di ramai. Timika. Masih ramai Timika lah. Oh, terus bro, orang tua masih di sana? Orang tua masih ada. Kok ngapain sih dari tadi bolak-balik datang ngapain? Bosin sudah. Ini Aduh, dong, yang astaga. Yang sekarang jadi tugas. Aduh. Dia ngantar makanan lagi. Ini endorse coy. Endorse. Itu lagi. Endorse dari Mel's Cafe. Pas. Jadi ada milkshake cookies and cream. Ada juga milkshake red apa nih? Velvet. Red velvet kayaknya nih ya. Red merah. Red. Red merah. Kayaknya Ini pink deh. coklat. Red pink, Gabriel, red pink. pink atau red? Pink ya? Red Oke itu. lah, oke Red lah. pink, red pink. Oke. Ya, jadi berarti orang tua masih di Mamasa ya? Orang tua masih di Mamasa. Berapa bersaudara sih, bro?
Kalau saya dari 6 bersaudara, Hmm. kebetulan saya anak terakhir. Anak terakhir dan semua kakak saya itu perempuan, jadi saya sendiri laki-laki. Oh, semua kakaknya perempuan. Ah. Berarti dari Mamasa langsung kemari, nggak ada ke kota-kota lain ya? Tujuannya ngapain sih ke Timika? Tujuan ke Timika nggak tahu juga sih. karena katanya dulu waktu di Mamasa itu masih sedikit nakal-nakal ya? Ya bisa dibilang lah, kalau di mama saya dulu mungkin kegiatan sehari-hari itu ya paling minum, Ya. ngerokok, kumpul sama teman-teman lah. Kalau teman-teman bukan juga sih, om-om saya. Kebanyakan om-om saya ajak saya minum. Berarti ke Timika nggak tahu tujuan ya? Kebetulan lalu dipanggil kerja sih, dipanggil kerja ke Timika, dan itu juga pergumulan sih datang ke Timika. Kurang lebih 2 bulan lah saya pikir-pikir baru bisa berangkat ke sini. Tapi katanya dulu waktu di Mamasa saya sempat dengar juga bro pernah cerita bahwasanya di Mamasa itu bro itu hidup kayak raja ya. Pagi-pagi Oh, kocok kopi, iya. minum, Bukan kocok kopi dong. Jadi? Dibuatkan. dibuatkan kopi terus. Kalau di kampung dulu itu ya karena ya sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sama om-om lah gitu. Jam paling malam, tengah malam baru pulang rumah, bangun jam 9, bangun itu kopi sudah ada, sarapan ya tinggal ambil lah istilahnya. Orang tua sudah siapkan. Dan sampai ke Timika, belajar aduk sendiri. Tapi bro suka kopi juga ya? Kopi suka sih. Tapi kayaknya kita dikasih milkshake bro, bukan kopi. Coba kita coba bro. Boleh lah. Ini Tapi ada rasa kopinya enggak? Enggak. tidak rasa kopinya karena dia milkshake bro. Ini dia endorse dari Melos Cafe. Jadi Melos Cafe itu salah satu cafe sponsor kita perdana ya di susah ya. Kok susah? Oh sudah dapat. Yes. Agak miring bro. Nah, jadi yang saya minum ini namanya milkshake cookies and cream. Kalau yang diminum sama Thomas itu milkshake red velvet. Ya, jadi Oke. rasanya enak. Enak. Jadi kalau mau pesan langsung ke Melos Cafe, enak sekali. Saran. Sarannya enak sekali. Mau nongkrong juga langsung bisa di Melos Cafe gitu. Itu pesan. Sponsor harus ada iklan bro. Nanti kita nggak bisa berkembang. Walaupun belum dapat AdSense dari YouTube, setidaknya kita dapat AdSense dari Melos Cafe. Lebih enak dinikmati di sana ya. Lebih enak dinikmati di sana daripada di sini. Kalau di sini prosesnya panjang, kan mesti curhat. Kalau di sana nggak, langsung enak gitu. Oke, lanjut bro. Nah, setelah dari Mamasa ke Timika, lalu di Timika tidak punya tahu tujuan, baru setelah itu 2 bulan baru mengerti tentang apa yang terjadi. Nah, kalau memang bro pada dasarnya tidak punya tujuan ke Timika, kok bisa nyaman gitu? Gimana sih rasanya? Apakah ketika selama di Timika selama 2 bulan itu kayak pengen pulang, kayak pengen begini, susah nggak beradaptasi dengan orang-orang di sini? Kalau saya secara pribadi ya susah lah. Karena ya kebetulan ya awalnya susah juga, orangnya pendiam juga. Jadi agak susah untuk berbaur dengan teman-teman. Dan ya di Timika sini baru bisa dibilang bisa berani berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau saya di kampung dulu tuh orang bilang saya bicara 1 hari itu bisa dihitung. Orang bicara sama saya baru saya bicara. Kalau nggak bicara ya sudah duduk kayak kita berdua nih. Kami tidak bicara sama saya, ya sudah saya diam juga. Tunggu baba. Berarti termasuk introvert ya? Berarti Iya. berarti tidak terlalu suka. Jadi kalau orang nggak ngomong, ngapain saya ngomong gitu? Iya betul. Nah, bro, saya mau nanya nih, emangnya nggak ada kerjaan atau yang bisa menjamin bro setelah tamat sekolah untuk bekerja di Mamasa? Emang lapangan kerja sana nggak ada? Kalau lapangan kerja ada sih ada. Kebetulan juga dulu sebelum saya ke Timika sini sempat, kan kebetulan jurusan saya juga elektro. Nah, itu sempat juga buka servis-servis di sana sih. Di Mamasa di kampung sebelum berangkat ke sini. Cuman
ya kendalanya kalau di kampung kan ya harga saudara lah, apalah segala macam. Jadi ya kita yang pusing sendiri. Kita mau kasih naik harganya. Keluarga kok begitu. Ya sudah. Akhirnya ambil keputusan kayaknya untuk buka usaha di kampung agak sulit begitu. Agak sulit ya, karena ya satu pengaruh harga saudara gitu. Karena Itu sebenarnya kalau saudara sebenarnya nggak perlu nawar, kan katanya support gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak buka usaha katanya punya mental tempe, gimana pun mau balik, dadah, hati-hati pun, thank you untuk sponsornya, weh, manajer Mills Cafe, langsung datang antar makanan coy, bayangkan coba, itu namanya teken kontrak, kontrak perdana itu. Dah bun, hati-hati. Berarti di sana sempat buka usaha berarti ya? Sempat. Servis. Servis ya. Berarti memilih untuk lebih mandiri lagi mengambil keputusan untuk merantau ke Timika. Timika ada saudara nggak? Timika kebetulan nggak ada. Jadi datang ke Timika itu sendiri. Datang ke Timika sendiri, Sendiri bayangkan sih, coba. nggak ada keluarga yang bilang hubungan darah nggak ada. Ingat kalau nikah nanti datang sendiri ngelamar. Itu sudah. Jadi berarti datang sendiri ke Timika. Ada yang nawarin berarti ya? Ya, kebetulan lalu dipanggil sih, kebetulan ada yang cari, ada pekerjaan dulu, ada yang cari orang. Kebetulan saya di sana juga pernah tinggal di Pastori, dan pendeta yang di sana kenal dengan pendeta di sini, dan malah sudah bawa calling sudah. Gitu. Jadi pemirsa, Pastori itu ialah rumah yang disediakan, fasilitas yang disediakan gereja untuk orang-orang yang ingin tinggal atau merantau lalu tinggal di gereja. Betul. Jadi itu. Nah, bro, saya mau nanya. Nah, kan banyak nih orang kan kalau merantau berarti latar belakang mungkin ya sedikit kurang sukses atau apa. Mau tanya nih, orang tua kegiatannya apa di sana? Ya, kalau di kampung ya biasa, paling ke kebun, sawah, kebetulan ada sedikit lah. Biasa kalau orang dari kampung gitu. Jadi kalau kita datang ke kampung selalu dibilang gini, setidaknya ada sedikit lah. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita agak sedikit gimana gitu mendengarnya. Malah begitu kita datang, woi tempatnya besar. Enggak juga. Ada lah. Mama sama papa masih lengkap bro? Iya ada, masih lengkap. Masih lengkap ya? Ya, masih kuat lah untuk kerja kebun-kebun. Masih kuat untuk kerja kebun. Bapak sih sudah umur 72. 72, wih berarti dapat bonus 2 tahun itu, kan 70. Ada bonus. Bonus lagi gitu. Nah bro, selanjutnya nih saya mau nanya, gimana? Oh, kita ada lagi. Memang, waduh, ada lagi. Ini apa ini? Besok-besok lagi kah? Ini sop buntut ini ada lagi nih. Kameramennya kok menghilang ini? Makan di luar. Kameramen makan di luar sop buntut ini. Aduh, dari Mills Cafe luar biasa ya. Mantap ya, mantap. Nah, lalu saya mau nanya bro, selanjutnya. Ke Timika terus nggak punya tujuan. Itu gimana itu? Ya apa ya? Apalagi? Bisa baru bicara. Kita membicara makanan terus aja sih mas nih. Waduh. Ada terus. Sorry. Makan terus. Terus makan. Bawa aja bro. Dua aja ya. Tidak mengurangi ya, bukan berarti Bah. memikirkan ya. Penuh. Makan terus. Waduh. Enak ini bro, dapat. Mantap. Wih. Kita dapat endorse nih dari Mills Cafe nih, ada sup buntut, lalu ini ayam betutu. Wih, ada pelecing kangkung, wih. Bali kah? Wih, khas Bali. Thank you banget. Saya tahu ini yang masak ini beli nih, Chef Kastawa. Wih, baru aromanya aja. Aromanya sudah enak. Kayaknya kita salah program ini. Seharusnya kita program makan bersama. Oke, bro. Di depan kita sudah tersedia makanan ini. Makanan yang luar biasa. Ada
ayam betutu, ada sop buntut, ada nasi putih, Putih. ada jeruk. Kenapa pesan kok mau? Jeruknya aja ya. Ini kita disponsori sama LSKP, bro. Oke, kita makan dulu, bro. Ya. Jadi ceritanya lanjut sebentar ya. Kita coba. Kau mau makan yang mana? Sembarang lah. Terserah mau makan yang mana. Mau sop buntut, mau apa? Karena kamu tuan rumah jadi. Tuan rumah bintang tamu. Sudah ini aja lah yang di depan. Oke. Ya, bro. Coba kita cicipi dulu, bro. Wih, mantap. Ini saya rasai sop buntutnya dulu, bro. Oke, ini saya tes dulu nih. Sop buntutnya enak banget. Lupa taruh ini. Jeruk nipisnya. Memang hari ini luar biasa sekali. Duh, sambalnya mantap, bro. Tadi cobain nasinya, sekarang kita cobain dagingnya. Gabriel mau. Dagingnya enak banget. Kita cobain kerupuknya ya, karena kadang-kadang kerupuk restoran kerupuknya ada yang enak. Beda rasa. Kerupuknya mantap. Oke, bro, kita sambil makan ya. Oke, lanjut. Jadi bro, lanjutlah, kan kamu tadi mau cerita. Saya mau cerita apa tadi ya? Oh, tujuan ke Timika ya? Tujuan ke Timika, bro. Nggak ada tujuan. Oke. Jadi, aduh, saya mau bicara apa tadi? Oh, gini. Jadi, kalau saya ke Timika itu, ya bukan tujuannya sih untuk, ya pastilah kita pergi merantau cari uang. Tapi, ya bukan itu tujuan utama sih. Saya lebih kepada, apa ya, pergi merantau untuk cari pengalaman. Kalau uang itu ya bisa dicari lah, tapi kalau pengalaman ya kayak saya juga banyak sih dibentuk selama saya pergi merantau. Bisa kenal banyak sama orang-orang di luar. Kalau di kampung ya paling itu saja orang-orang yang ada di dalam. Ya, sampai di Timika sini dan yang paling penting itu komunitas. Komunitas ya. Komunitas itu menentukan. Saya sudah rasa sendiri sih berada di satu komunitas yang bisa dibilang kalau menurut saya komunitas yang tepat, yang di sana saya banyak mendapatkan keluarga yang baru. Karena ya jujur saya di Timika tidak ada dibilang keluarga yang hubungan darah, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi dalam komunitas inilah saya mendapatkan yang namanya kekeluargaannya dapat. Termasuk bisa kita sama Kak Amis makan. Kayak gitu. Berarti kamu terbentuk karena sebuah komunitas ya. Ya, betul. Karena memang ya saya juga pernah baca buku dikatakan bahwasannya pola hidup kita, gaya hidup kita juga itu ditentukan kita berada di komunitas mana gitu. Ya. Jadi kalau komunitas kita sehat, maka ya kehidupan kita, perbedaan kita sehat gitu. Betul. Nah, ada nggak satu titik pergumulan di mana hal-hal yang dulu yang lama yang pernah ada di Mamasa sampai di Timika itu pelan-pelan terkikis? Oh, banyak yang. Salah satunya apa? Salah satunya ngerokok. Ya puji Tuhan selama di Timika sini tidak pernah lagi. Kalau sentuh pernah ya, sentuh geser. Tapi kalau rokok enggak pernah lagi, enggak pernah. Dulu rokoknya merek apa? Endorse. jangan nanti enak sekali dia. Cukup Melos Cafe saja dulu. Jadi berarti salah satunya rokok gitu. Selain rokok apa lagi, bro? Misal contoh kayak entah apa gitu. Ya apa sih? Pergaulan sih mungkin. Pergaulan ya. Pergaulan sudah mulai di ini kan. Ya. Pelan-pelan mulai berubah. Terus ada nggak satu titik atau satu masa di mana kamu itu benar-benar nggak berdaya di Timika? Oh, pernah. Selama datang ke Timika sini, awal-awal datang ke Timika sini, yang paling
saya rasakan itu kangen sama orang tua. Karena ya baru pertama kali berpisah dengan ya mama dengan bapak. Ya istilahnya dari kecil sama-sama terus. Yang bisa bilang disayang sama orang tua dan harus berpisah yang bisa dibilang lumayan jauh lah ke Papua sini. Dan di situ hampir, ya bukan hampir sih, tiap malam itu pasti telepon ke kampung. Dengan ada air yang keluar sedikit, kayak gitu. Tapi saya pernah dengar cerita lucu nih. Apa? Katanya kamu pernah dituduh nyurik anjing ya? Betul, betul. Ini menarik. Pernah dulu di Jalan Waker, tempat pertama saya datang ke Timika situ. Kebetulan kita punya anjing, anak anjing juga. Tapi saya enggak terlalu hafal juga sih. Bulunya kayak warnanya warna apa. Kebetulan katanya nih, karena ya saya enggak tahu pasti juga. Tetangga juga punya anjing, anak anjing. Dan katanya katanya ya, saya bilang katanya karena ya saya sendiri tidak bisa pastikan betul atau tidak. Ya dia bilang pas pulang kerja ada anak anjing di depan rumah. Sudah saya angkat, saya bawa masuk gabung di anak-anak anjingnya kita. Tapi ya kalau saya sih itu anak anjingnya kita. Kemudian orangnya datang. Ya tau lah. Orangnya datang. Katanya mana anak anjing yang kau angkat tadi? Saya bilang saya taruh di sini karena itu anjingnya kita. Tidak, dia bilang. Seharusnya salah, bentar dulu. Seharusnya kamu bilang yang ada itu anak angkat. Anjing angkat nggak ada. Nggak ada anjing angkat, lanjut bro. Itu sudah. Kemudian sudah saya bilang kalau tidak percaya pergi aja periksa. Ini periksa kemana? Ke dokter kah atau ke ini Periksa ya? ke tempat Saya pikir kandang. cek periksa ke dokter kah, kantor polisi kah? Periksa Ke tempatnya. Iya, betul. Ya, kemudian periksa tidak ada. Karena memang saya pikir tuh memang anjingnya kita yang saya angkat. Oke, sudahlah. Di situ ceritanya lanjut terus sampai dituduh lah. Oh, kau bawa pergi keluar, kau pergi jual atau bagaimana tuh? Saya belum ada keluar setelah saya pulang kerja, saya belum ada keluar. Dan kandang anjing juga pun tertutup rapat, tidak mungkin bisa lompat karena masih kecil. Sudah, ya karena ndak mau ribut dan ya saya lebih memilih untuk mengalah. Tapi keluar budget juga katanya. Keluar lah. Berapa? Besar juga ya. 1,5. Itu sudah bisa beli anjing ras itu loh. Iya. Padahal Anjingnya di kampung. Dulu juga belum lama kerja sih. Belum lama kerja juga tiba-tiba ada kejadian seperti itu dan harus mengeluarkan. budget lagi ya. Itu sudah. Oke bro, nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya, jadi buat kalian yang pengen nongkrong, pengen makan, pengen ngadain rapat, atau pengen booking meeting room, ya bisa langsung di Melas Cafe. Karena di Melas Cafe itu makanannya segar-segar semua, enak-enak, terutama kopi, ada juga jus, banyak lah. Ada sup buntut, ayam betutu, ayam kremes, dan segala macam. Mantap, soalnya langsung dimasak oleh chef andalan dari Bali langsung, yaitu Chef Bli Kastawa. Jadi kalau kalian mau makan, mau ada acara, mau apapun itu, jangan lupa ke Melas Cafe. Wis, mantap. makan lagi bro. Oke, jadi mau bahas apa lagi? Sabar dulu, makan dulu. Kita ngiklan dulu, nanti kita nggak di endorse lagi. Berarti bro, waktu sudah dituduh ngambil anjing, keluar uang lagi. Keluar uang lagi. Oke. Lalu bro, saya mau nanya. Bagaimana sih perasaan orang tua ketika kamu itu pergi merantau begitu jauh? Yang paling merasakan kayak jauh sekali itu mungkin mama lah ya. Karena memang saya lebih dekatnya ke mama. Dekat juga sama bapak, cuman lebih dekatnya ke mama.
Ya karena dekat kan, karena kau tinggal sini jadi dekat sama Pak. Ya itu sudah. Kalau sekarang jauh bro. Apa sih? Kalau sekarang jauh bro. Terus bro? Terus ya sudah. Ini ceritanya lucu juga sih. Pertama kali. Ketawa lah kau kalau lucu. Di datang sih suruh ketawa. Tawa dong. Gitu lah. Terus? Ini kan ceritanya kan saya pergi merantau ke Timika sini. Baru pertama kali naik pesawat juga. Nah, dari situ orang tua mama saya juga kayak khawatir begitu. Betul tidak ini sampai tidak. Rupanya sampai ya. Rupanya sampai. Sudah mulai dari saya berangkat dari Makassar berangkat mau naik pesawat telepon dulu. Mas, saya sudah mau jalan. Oh iya, oke. Kebetulan kan dulu di kampung itu jaringan agak susah. Jadi kita di rumah itu ada satu tempat khusus untuk HP yang tidak bisa dipindah-pindah. Dan selama kurang lebih 2 jam dari Makassar ke sini, itu mama tidak pergi dari situ, tunggu kabar sampai saya datang di Timika, telepon saya sudah sampai, baru ya mulai agak lega juga sambil ya dia menangis. Nah sudahlah, kalau kita pikir kalau mau apa ya, kita terbawa dengan rasa kangen, ya sudah ndak usah merantau, ya toh. Di kampung aja kalau. Berarti sama seperti ini ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Gitu. Jadi waktu datang ke sini terus tinggal sama papa sama mama, ada nggak satu momen di mana kamu itu rasanya kangen banget, kayak pengen pulang? Ada lah. Namanya anak ya pastilah. Kecuali anak yang terhilang. Anak yang terhilang. Siapa tuh? Kamu anak terhilang ya? Bukan, dia nggak terhilang. Sosok menghilang. Terus kalau rasa kangen ya pastilah ingin, apalagi kalau kita di sini, istilahnya kan kita kan di kampungnya orang. Itu paling saya rasakan kalau saya sakit. Wih, kayak kangen sekali, kayak biasanya kalau di kampung kan kita sakit, wih mama langsung datang. Pijat-pijat ke apa, di sini tidak ada. kalau sini kalau pijit-pijit hati-hati, Bro. Bahaya. Enggak, edukasi. Setidaknya kan orang nonton tahu toh. Kalau mau beli tempat pijit lihat dulu. Terus kaki dipijit terus. Kemudian ya itu sih paling saya anukan, kalau sakit itu saya tidak pernah bilang sama mama, saya lagi sakit ini. Pokoknya kalau biar saya sudah menggigil, telepon usahakan pasti harus semangat bicara. Jangan kelihatan kayak lemas-lemas pasti. Ya tapi ya sebagai orang tua pasti dia juga rasa lah kalau kita lagi sakit di sini. Kalau tips saya tuh, kalau saya sudah sembuh baru bilang, wih kemarin saya itu ada sakit. Nah sudah, dia mau panik, tidak usah panik, sembuh. Kayak gitu. Jadi itu tips supaya orang tua tidak cemas di rumah. Nanti kalau sakit sembuh baru bicara. Terus Bro masih ini nggak rajin nggak ngirim ke orang tua gitu? Ya dengan penghasilan seadanya ya tetap ya. Jadi belajar ya, seberapapun penghasilan kalian, Betul. tetap harus memberi kepada orang tua. Karena gini, banyak video-video sekarang tuh, sesusah apapun anaknya di perantauan, dia bilang dia sukses, dia bilang dia enak gitu. Ada. Padahal sebenarnya dia makan tidak makan gitu. Yang penting orang tua bahagia gitu. Dikirimin uang, ketika orang tua lihat, oh ya ternyata anak saya sana bahagia. Gitu. Seberapapun penghasilan kalian tetap kasih ke orang tua. Lalu Bro, saya pernah dengar katanya pernah nganggur ya? Pernah. Ya bisa bilang nganggur, ya bisa bilang tidak juga sih, karena selama ndak ada istilah pekerjaan tetap yang saya dapat, ya saya bantu-bantu di gereja. Dan ya tidak bilang nganggur juga sih, karena ya di gereja juga ya pekerjaan pasti ada, terutama pelayanan kayak gitu. Jadi kan gini Bro, nggak pernah iri nggak dengan anak-anak muda yang mereka
menikmati masa muda mereka dengan hura-hura, foya-foya, nongkrong sana, nongkrong sini. Berarti pernah sempat terpikirkan seperti itu, Bre? Iya. Wah, enak banget gitu. Sempat terpikirkan, tapi kembali saya pikir, untuk apa sih mau iri sama, maksudnya sama mereka, atau kita juga punya kehidupan ya pasti beda-beda lah. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya lebih kepada ambil posisi positifnya, saya begini ya, yang penting saya senang, saya melakukan sesuatu yang penting saya senang, itu saja sih. Bukan apa ya, bukan berarti harus, kesenangan itu bukan berarti oh kita harus ngumpul. Ya memang ngumpul sama teman-teman sih seru, tapi ya kembali lagi tujuannya kita ngumpul untuk apa sih. Gitu. Nah, terus bro, saya mau nanya, pernah nggak terlintas pengen punya sebuah cita-cita yang besar? Nah, kalau namanya cita-cita ya pastilah. Tapi nggak, maksudnya cita-citanya ini dari SMP gitu. Jadi ngarep nanti bisa jadi ini jadi itu, ternyata nggak kecapaian gitu. Pernah nggak? Ya pernah. Kalau dulu tuh masih cuman kalau cita-cita sih saya bingung dari SD. Cita-citanya lain, masa SMP cita-citanya lain, masa SMK lain juga. Jadi kayak apa ya, kayak campur aduk begitu. Cuman dari dulu, dari SMA sih baru saya kayak pengen sih kayak apa ya, kayak usaha-usaha. Kalau saya sih lebih kepada usaha-usaha sih. Berarti bro lebih senang bisnis gitu ya? Iya, lebih senang kayak usaha-usaha. Jadi kalau misalnya pasti kan setiap orang punya cita-cita, pengen jadi dokter lah, pengen jadi polisi lah, pengen jadi inilah. Pernah nggak ada seperti itu? Pernah. Kalau dulu tuh masih SD tuh ya Pengen jadi presiden juga. Paling yang paling kalau ditanya mau jadi apa? Bangga lah, polisi. Kalau saya tanya dulu, mau jadi apa? Jangan tanggung-tanggung, mau jadi Pak Presiden. Jangan tanggung-tanggung, kok kita kok mimpi kok tanggung-tanggung ya kan? Mau jadi presiden gitu. Tapi bro, sekarang kan kamu sudah jalani kehidupan, udah pernah kerja, terus juga udah pernah ya, kalau bisa dibilang kalau bahasa kasarnya apa tuh, kerjanya nggak jelas, maksudnya bukan nggak jelas sih, kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Apa yang ada dikerjakan. Apa yang ada dikerjakan gitu. Tapi sekarang kamu punya harapan dan cita-cita nggak? Ya kalau itu sih yang saya anukan. Mudah-mudahan suatu saat nanti punya usaha sendiri. Ya sih, yang bisa ya, setidaknya bisa lah untuk membantu orang tua. Kalau apalagi sekarang saya masih punya keponakan. Kebetulan keponakan saya itu dari kecil itu tinggal sama orang tua. Jadi saya sudah anggap kayak adik sendiri, dan orang tua juga sekarang sudah ndak, bisa bilang ndak mampu lah untuk mau biayai sekolah. Jadi ya saya punya tanggung jawab di situ karena saya sendiri laki-laki dalam bersaudara kayak gitu. Dengan kondisi saat ini, Nah, saya kan tahu. tahu lah. Saya kan tahu. Dengan kondisi saat ini, ada nggak goal tersendiri yang pengen bro buat? Maksudnya? Punya goal nggak ke depannya? Target. Sesuatu target. Ya target sih banyak. Yang paling pertama target saya itu usahakan saya punya adik ini, saya punya keponakan ini bisa setidaknya bisa lulus SMK. Itu target utama. Ya kedua ya paling kalau adik sudah tamat ya paling ya mungkin lebih ke apa ya, rumah tangga sih. Salah nggak kalau misalnya menurutmu nih, Eh. salah nggak kalau misalnya orang susah punya mimpi besar? Tidak lah, namanya mimpi ya siapa tahu kan bisa tercapai. Nah itu kan kadang-kadang bosannya banyak juga anak-anak muda nih yang mereka menganggap bosannya ya sudahlah, saya sudah begini, orang tua saya biasa-biasa saja, saya nggak ini, ya udahlah kasih tinggal aja gitu. Susah kalau kita berpikir begitu, kita susah untuk mau apa ya,
mengembangkan apa yang dalam diri kita susah karena sudah berpikir ya sudahlah apa yang ada saya nikmati saja. Ya setidaknya juga kita punya tujuan lah. Oh, kedepannya saya mau naikkan level lagi. Jangan mau begitu-begitu saja. Kalau gitu. saya sih. Berarti dengan siringnya waktu, Bro punya satu target, punya sebuah mimpi yang besar, bosannya apa yang Bro harapkan itu bisa terlaksana dalam terjadi. kehidupan Bro. Nah, saya mau tanya nih Bro, untuk saat ini punya target nggak untuk menikah? Kalau dalam waktu dekat sini belum sih. Hah? Belum. Tapi calon ada nggak? Belum. Enggak, saya klarifikasi enggak loh, serius loh. Soalnya banyak isu-isu yang beredar nih gitu kan. Kebetulan kan kita kan satu gereja, Jadi saya jelaskan juga bahwasanya Thomas ini teman dekat saya juga, dia sering bantu saya di soundman, dia bantu setting alat musik saya juga, terus dia juga ya sering sharing dengan dia juga gitu. Jadi banyak yang beredar isu di luar sana yang bilang kalau Thomas pacaran sama si Anu, Thomas pacaran sini, Thomas pacaran sini, dan saya diserang Bro, saya ditanya, kamu sebagai ini kok nggak tahu gitu? Kamu ini bagaimana? Harusnya kamu tahu gitu. Yes. Saya bilang, Harus tahu semua dong. saya harus tahu semua. Saya langsung bilang gini, terserah mau pacaran sama siapa. Nanti kan kalau misalnya ada masalah kan ketahuan. Janganlah. Enggak. Ya, saking jengkelnya saya jawab begitu. Nggak usah pusing, nanti kalau misalnya ada masalah ketahuan kok gitu. Bukti sampai sekarang kan nggak ada masalah, berarti nggak ada sama siapa-siapa gitu. Maksudnya masalah bukan yang aneh-aneh, maksudnya mungkin pergi jalan bareng atau apa gitu kan. Masalah bagi yang lihat. Sama kita nggak masalah, yang lihat kadang-kadang masalah gitu. Kalau yang saat ini sih belum sih. Belum ya? Belum ada. Belum punya target untuk nikah untuk apa gitu berarti ya? Paling target untuk nikah ya 2 atau 3 tahun lagi baru. 2-3 tahun lagi. Umur kan baru 24 juga. Terus Bro, saya mau nanya. Hal terpahit apa yang pernah kamu alami? Kalau Selama di Timika. Kalau Tadi kan tadi kan pertama kan pernah waktu sakit jauh dari orang tua. Iya. Nah ini hal terpahit apa yang pernah kamu alami? hal terpahit yang pernah saya alami itu waktu ya istilahnya tidak ada pekerjaan. Jadi Lucu ya, orang nggak ada pekerjaan. Kami nggak punya pekerjaan. Dia nggak punya pekerjaan. Happy banget nggak punya kerjaan. Yang ini kurang kerja tidur. bisa tidur. Banyak waktu untuk tidur. Tidak sih. Pasukan rebahan. Terus waktu tidak ada pekerjaan. Jadi sempat saya berpikir untuk pulang kampung. Sampai saya sudah tanya saya punya keponakan yang kebetulan ada di Makassar juga. Kakak saya juga ada di Makassar, ada kerja. Saya sudah sempat tanya-tanya pekerjaan. Ada nggak kira-kira pekerjaan di situ? Kenapa? Kayaknya saya di sini sudah mungkin agak susah sih untuk cari pekerjaan. Tidak ada nggak? Ya kalau untuk di Makassar sih ada sih tempatan. Cuman kembali lagi sudah sharing-sharing sama pastor di rumah. Kebetulan tinggal sama Pak Pendeta. Sudah sharing-sharing. Ya dikuatkan lagi. Sudah untuk kapan kembali lagi ke kampung. Maksudnya jangan sampai apa yang sudah kamu tinggalkan itu kembali lagi. Kayak gitu. Dan mulai pikir-pikir juga iya sih. Saya di kampung juga, saya sampai di Makassar kalau belum dapat kerjaan palingan ke kampung. Di kampung ya sudah kehidupan paling kembali seperti biasa, normal. Balikin lagi. Kalau ini sih Kalau ini ya memang kalau orang sudah berhenti ya Enggak. udah susah. Tapi Kalau kalau yang begini itu. namanya haus. Melepas dahaga. harus dan lapar. Haus dan lapar. Bro, kan kalau anak merantau pasti kan banyak nih keluh kesah yang dihadapinya. Kita kok bicara keluh kesah terus ya? Kapan sih senang-senangnya? Kok kalau keluh kesah terus ya? Pernah nggak kayak merasa terkucilkan? Karena ini biasanya salah satu masalah yang sering terjadi ketika orang ngerantau itu selalu punya mental merasa terkucilkan, nggak punya siapa-siapa nih. Bah, kalau
Kalau saya sih tidak sih. Karena ya kembali lagi sih, komunitas saya itu sudah kayak keluarga saya sendiri. Jadi ada sesuatu saya sharing sama teman saya, termasuk sama kami setelah paling sering sharing kalau ada masalah kayak gitu. Jadi ndak ada merasa bilang terkucilkan sih. Karena ya kembali lagi, maksudnya kalau kita sudah angkat kaki dari kampung pergi merantau ya harus siap hadapi apapun yang ada di depan, ya harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Iya, jangan sampai ya kita alami masalah sudah pikiran ke kampung kan banyak orang begitu. Kalau sudah dapat masalah sudah bukan masalah sih, maksudnya ada persoalan yang dialami di perantauan, sudah pikiran seandainya saya masih di kampung, kalau saya sih tidak. Ya, nikmati aja. Sudah berani untuk keluar, sudah nikmati apa yang ada. Tapi ini satu pertanyaan yang agak sedikit menggoncang dirinya. Pernah nggak selama di Timika dekat sama cewek? Pernah lah. Pasti pernah lah ya. Pernah lah. Namanya laki-laki normal ya kan. Normal. Kalau yang kameramen normal nggak? dia baru pacar, wah. Baru ya? Sudah lama. Udah lama ya? Udah lama. Dia langsung datang jumpai saya, ceritanya lucu. Jadi datang ya kan, dia sama pacarnya, terus ngapain? Kak, kita udah pacaran. Sudah. Ya udah deh, nanti kalau gitu nanti kan nggak mungkin ramai orang tuh. Nanti saja kakak doakan gitu tuh. Ada waktu kita berdoa bareng gitu bilang dia. Atau mau langsung diberkati saja. Si cewek kalau dia ya boleh kan? Parah. Pengen cepat-cepat. Aduh. Berarti pernah bro ya? Pernah, cuman saya tidak pernah sampaikan ke kakak juga. Itu salahnya juga. Karena sebenarnya bagi saya sih nggak salah. Salah. Gini, jadi Oke lah. kalau sama saya sih sebenarnya begini. Itu kan hak orang untuk pacaran. Hanya kadang-kadang kan banyak orang yang terbawa-bawa dengan pola-pola yang lama gitu. Bosannya segala sesuatu itu harus diketahui sama kakak mentornya atau kakak ininya gitu. Karena sekarang begini, belum pacaran ngapain dikasih tahu? Hanya masih PDKT belum jelas juga gitu toh. Kak, saya mau. Ada kayak gitu. Mari kita berdoa. Didoakan bisa putus. Kan maksudnya sia-sia gitu. Kalau bagi saya sih aman-aman aja gitu. Jadi adik-adik mau pacaran juga nggak masalah gitu. Lu kok jadi saya yang curhat? Itu balik ya. Harusnya dia yang curhat bukan saya yang curhat. Kok jadi saya yang curhat? Pas lah. Jadi motivasi buat saya. Iya benar bro, benar. Karena bagi saya sih sebenarnya ngapain ya? Maksudnya kalau memang mau pacaran ya silakan gitu. Itu kan haknya Anda untuk berteman gitu. Karena memang sih saya dengar-dengar banyak juga di komunitas lain bahwasannya mereka itu dikekang untuk pacaran. Karena bagi saya pacaran itu kan sebuah perkenalan di mana untuk sepasang kekasih itu untuk mereka saling kenal gitu, lawan jenis saling kenal. Yang masalahnya itu sesama jenis saling kenalan. Kalau kenalan tidak masalah, itu kan jalin hubungan lah. Tidak masalah. Gini, kalau masih lawan jenis sama lawan jenis, mereka baku saling dekat, no problem sama saya. Yang masalah itu kalau sama jenis, itu bikin saya pusing. Telepon lagi nanti. Nah itu yang saya pengen curhatkan juga. Ada ya? Enggak. Untung di kita, di komunitas kita itu bosannya adik-adik itu ya cukup care gitu. Mereka pacaran, mereka kasih tahu. Walaupun mereka masih sekolah atau apa ya, silakan. Gitu. Oh iya, ini pernah juga sih pertanyaan satu adik-adik kita. Pernah bertanya, Kak, boleh nggak? Boleh apa? Boleh nggak kita pacaran, tapi maksudnya belum kasih tahu sama orang tua atau kayak gitu. Oh, saya tahu orangnya itu. Tahu. Oh, saya ketawa kok. Senyum-senyum lagi di situ. Disuruh jadi sound efek ketawa kok gini-gini di situ. Sudah salah apa aja. Kalau memang mau serius ya kasih tahu juga tidak masalah, tapi kalau enggak serius ya enggak usah, maksudnya enggak usah pacaran lah. Kalau enggak mau serius. Ya memang, tapi untung mereka serius. Iya, itulah. Dia perhatian banget gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau pacaran silakan. Tapi ingat, pacaran itu ada batasannya. Jadi, ya kalau masih sekolah ya sebatas teman, saling memotivasi dan segala macam gitu. Kok kita jadi bahas pacaran? Atau bahas dia? Kok jadi bahas pacaran ya? Mungkin karena belum ada juga tuh jadi tidak apa-apa. Berarti belum ada target nikah berarti bro ya? Belum. Nah, bro. Apa sih harapan paling terbesar dalam kehidupanmu untuk kedepannya?
Harapan paling besar ya bisa membahagiakan kedua orang tua lah selama mereka masih ada ya. Kayaknya ini ciri-ciri jomblo lama ini. Kalau nggak membahagiakan orang tua, ngasih istri juga, membahagiakan orang tua, kasih jodoh juga. Mama juga sering tanya, kapan? Sabar dulu, kalau saya sudah menikah, adek ini bagaimana? Kayak gitu. Dia pintar juga ya. Berarti Iya. harapan terbesar hanya pengen membahagiakan orang tua. Untuk saat ini. Dari sekarang, gini nih, dari sekarang bro sudah ada membangun, gini, ada nggak satu usaha atau apa ya, karena kan tadi bilang kan hobi bisnis, suka berbisnis, udah ada nggak dirancang mau bikin apa gitu? Ya kalau rancang-rancang sih ya ada, cuman ya kembali lagi banyak hal yang belum memungkinkan, terutama Belum ada uangnya. sembunyikan lah. Jadi siapa mau endorse? Masa di endorse? Oh jadi gitu ya. Jadi harapan terbesarnya itu. Nah ini terakhir bro. Closing statement. Bukan closing statement ya. Terakhir. Closing statement itu biasa saya. Oh oke lah. Oke. Yang terakhir bro. Harapan kamu untuk keluarga besarmu itu apa? Kalau harapan saya untuk keluarga besar, terutama untuk kedua orang tua sih, ya mudah-mudahan lah mereka masih bisa gendong cucu. Sungguh mulia engkau anak muda. Sungguh mulia engkau anak muda. Nanti dia foto sama istrinya tuh hasil keringat. Hasil keringat. Ini hasil keringat kami. Oke bro, thank you banget bro sudah datang di Kamar Curhat. Oke. Thank you sudah berbagi-bagi dengan kita. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu dengan apa yang ada pada diri kalian, karena segala sesuatu dimulai dari diri kita. Kesuksesan itu datang dari diri kita, dan kesuksesan itu kita yang bentuk, bukan orang lain. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi buat kalian semua jangan pernah ragu, jangan pernah minder, jangan pernah bilang saya tidak bisa apa-apa, saya nggak berguna, karena kita sudah bisa melihat dari dua perjalanan yang begitu luar biasa. Kemarin ada Semi, dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa papanya, dan juga dengan Thomas yang datang merantau nggak punya siapa-siapa, datang dari Mamasa sampai ke Papua nggak punya siapa-siapa, tapi dia percaya dia bisa. Nah demikian dengan kalian semua, kalian yang ada di luar sana, baik yang masih muda, kalian pasti bisa menjadi seperti apa yang kalian mau, karena pada intinya itu dimulai dari kalian, dan tetap sandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Tuhan. Jadi terima kasih buat bro, thank you banget bro. Ditunggu lagi cerita-cerita selanjutnya, dan thank you buat Mel's Cafe yang sudah sponsori kita pada. Ya tepuk tangan dong buat Mel's Cafe. Tepuk tangan. Kencang. Sambil teriak apa? Mel's Cafe. Kapan lagi? Jadi buat kalian semua juga yang nonton, yang pengen endorse kami, yang pengen produknya ditayangkan di tempat ini, yang mau support kami, silakan langsung DM IG saya, atau langsung bisa langsung kirim pesan ke Messenger, atau bisa WA saya di 0853 25 24 9274. Jadi buat kalian semua, thank you yang sudah hadir, thank you kru-kru saya semua. Thank you semua, thank you Mel's Cafe. Jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. Tetap di channel Batora TV. See you.